Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya kelas 5 yang berbahagia. Hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar menuntut ilmu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, ini adalah pelajaran Al-Islam pertama untuk semester 2. Semester 2 itu kita akan belajar tentang surat Al-Insyiqaq. Ada pada halaman 75. Ya. Bisa dilihat di buku paketnya halaman 75. Saya rasa anak-anak kelas 5 sudah hafal semua surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idzas sama'u insyaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan seterusnya. Saya rasa anak sudah hafal semua. Tapi sebenarnya apa sih yang ingin Allah sampaikan dalam surat Al-Insyiqaq ini? Untuk mengetahui itu, kita harus belajar tentang isi kandungan surat Al-Insyiqaq. Anak-anak, saya garis bawahi satu hal, bahwasanya kalau kita mau membaca Al-Quran, maka awalilah dengan membaca ta'awudz. Oke? Jadi sebelum baca Al-Quran, kita awali dengan baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita hendak melakukan sesuatu, maka awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya anak-anak mau mengawali belajar, awali dengan Bismillahirrahmanirrahim supaya lebih berkah. Ya, anak-anak mau minum, awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Insya Allah dengan begitu setiap aktivitas yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Insyiqaq. Anak-anak bisa lihat ya di halaman yang ke-78. Di buku paketnya ini sudah saya kembalikan, dibuka halaman 78. Di situ dijelaskan bahwasanya surat Al-Insyiqaq itu surat yang terdiri dari 25 ayat. Kelihatannya banyak, tapi nyatanya anak-anak sudah hafal kan? Al-Quran itu oleh Allah, meskipun bahasa Arab, oleh Allah dimudahkan untuk kita bisa menghafalnya. Makanya tidak heran kenapa ada orang atau anak kecil bisa hafal 30 juz Al-Quran. Kenapa? Karena oleh Allah dimudahkan untuk dihafal. Surat ini termasuk surat Makkiyah. Masih ingat kan? Dari kelas 4, kelas 5 diingatkan lagi, surat Makkiyah itu surat yang turun sebelum Nabi hijrah, sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Biasanya kebanyakan surat-surat yang turun di Mekah sebelum Nabi hijrah itu menyampaikan tentang tauhid, cara mengisahkan Allah, tentang larangan syirik, tentang peristiwa besar hari kiamat. Pasti itu. Peristiwa besar itu hari kiamat, tentang akhirat, surga neraka, dan juga tauhid, larangan syirik itu dijelaskan dalam surat-surat yang disebut sebagai surat Makkiyah. Biasanya seperti itu. Termasuk juga dengan Al-Insyiqaq ini. Al-Insyiqaq itu menjelaskan juga tentang hari kiamat, tanda-tandanya hari kiamat. Contohnya, idzas sama'u insyaqqat, apabila langit terbelah. Kita sudah pernah lihat langit terbelah? Belum. Tapi kita harus meyakini bahwasanya nanti pada hari kiamat itu langit akan dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu mungkin? Pasti mungkin. Kenapa? Karena sesuatu itu mudah bagi Allah. Contoh saja tsunami. Tsunami itu kalau kita pikir itu nggak akan terjadi. Mustahil air laut bisa meluap ke daratan menghabiskan semua bangunan, itu mustahil. Tetapi karena Allah itu berkehendak, Allah itu
membuat sesuatu yang sulit menjadi mungkin, semua itu terjadi. Contoh lagi, kiamat adalah tentang munculnya matahari dari sebelah barat. Sampai sekarang belum terjadi, tapi sebagai orang beriman kita harus yakin. Idza sama'u syaqqat, langit akan terbelah oleh kehendak Allah. Kita harus percaya, itu namanya iman. Makanya iman itu mempercayai sesuatu yang telah Allah tetapkan, meskipun itu belum terjadi kepada kita. Contohnya adanya surga dan neraka. Kita belum pernah ke sana, tetapi kita harus meyakini, itu namanya sebagai orang beriman. Oleh karena itu dalam surat Al-Insyiqaq ini ayat 1-5 dijelaskan tentang peristiwa hari kiamat. Walaupun belum terjadi, kita wajib meyakini. Kalau sampean anak-anak nggak meyakini, nggak yakin dengan peristiwa itu, keimanan sampean batal, ya, bersyahadat lagi, paham? Itu ya. Meskipun belum terjadi harus tetap diyakini. Oke? Ayat 1-5 menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat. Pada ayat selanjutnya Allah membangkitkan manusia dari zaman Adam sampai manusia terakhir. Semuanya akan dibangkitkan oleh Allah. Kalau kalian tahu anak-anak, orang kafir Quraisy itu ketika Nabi Muhammad mengatakan nanti orang-orang yang sudah meninggal itu akan dibangkitkan lagi, mereka tidak percaya. Kata mereka, bagaimana mungkin orang yang sudah menjadi tulang habis dimakan di dalam tanah itu bisa kembali lagi? Mereka nggak percaya, makanya mereka kafir. Apa jawab Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad SAW, hal itu mudah bagi Allah. Menghidupkan kembali orang meninggal itu mudah bagi Allah. Apa buktinya? Dulu kalian yang sudah tua ini, kata Nabi Muhammad, dulu waktu dalam rahim itu awalnya ada atau enggak? Mereka menjawab tidak ada. Dari yang tidak ada Allah bisa menciptakan menjadi Anda. Apalagi sudah menjadi tulang, menjadi manusia lagi, itu mudah bagi Allah. Itu. Jadi orang beriman itu percaya akan adanya hari bangkit, percaya adanya yaumul ba'ats, hari kebangkitan manusia dari alam kubur. Peristiwa itu belum terjadi, Pak. Emang belum. Tetapi sebagai orang beriman harus percaya. Kalau kita nggak percaya, keimanan kita telah rusak. Paham ya? Jadi begitu. Kalau kita nggak percaya adanya hari bangkit, kita sama dengan orang-orang kafir Quraisy dulu. Paham? Nah itu ya. Jadi poin yang ingin saya sampaikan adalah iman itu meliputi semua yang diberikan oleh Allah, wajib kita percayai. Meskipun itu belum terjadi, kita belum tahu kejadiannya. Contoh, salah satu tanda kekuasaan Allah itu adalah nanti akan muncul binatang melata sebelum kiamat. Sampai sekarang belum ada, tetapi kita harus yakin pasti itu terjadi. Tinggal menunggu waktunya saja. Baik anak-anak, untuk hari ini pelajarannya adalah itu saja dulu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tetap sholat 5 waktu. Di rumah harus taat sama orang tuanya. Saya tahu kalian bosan di rumah, saya juga sama. Tapi jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.